Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahayu dengan NIM 55522001006 akan mempresentasikan mengenai materi dari buku Scott pada chapter 5 dengan judul Value Relevance of Accounting Information. Sini terdapat struktur dari materi yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, pandangan nilai relevan. Yang pertama, memandang bahwa individu memiliki prediksi kinerja perusahaan di masa depan. Kemudian juga mengkonsentrasikan pada penyediaan informasi yang berguna dan memandang bahwa pasar akan bereaksi terhadap informasi yang bermanfaat dari sumber manapun. Dan ada outline dari search problem. Mengapa pasar merespon? Di sini ada alasan mengapa pasar merespon. Yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan yang dapat berupa dividen, arus kas, dan atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan dan risiko sekuritas perusahaan. Kemudian yang kedua, setelah dirilisnya laba bersih periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dengan menganalisis jumlah pendapatan. Kemudian yang ketiga, investor yang telah merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini. Dan sebaliknya pula, bagi investor yang telah merevisi keyakinan mereka secara negatif. Kemudian yang terakhir, kita dapat berekspektasi bahwa volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersih. Sini terdapat kutipan dari Briefer pada tahun 1968. Dalam penelitiannya yang terkenal, meneliti reaksi volume perdagangan. Hasil penelitian Briefer tersebut bahwa reaksi harga pasarlah yang mempengaruhi pengambilan keputusan daripada reaksi volume. Sedangkan penelitian Kim dan Vericia pada tahun 1997 mengatakan bahwa reaksi volume yang mempengaruhi keputusan investor. Kemudian ada temuan respon pasar. Teori pasar efisien menyiratkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Kemudian good news atau kabar baik atau bad news atau kabar buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Kemudian juga ada banyak peristiwa yang terjadi yang akan mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Dari sini ada pemisahan keinginan pasar dengan spesifikasi perusahaan. Di gambar tersebut memisahkan pengembalian keamanan market wide dan firm spesifik dengan menggunakan model pasar. Model pasar secara luas digunakan untuk memisahkan ex post faktor-faktor keseluruhan pasar atau spesifik pasar yang mempengaruhi hasil sekuritas. Selisih antara expected return dengan actual return merupakan abnormal return. Di hasil abnormal juga diinterpretasikan sebagai rate of return saham perusahaan untuk hari ke-0 setelah meniadakan pengaruh faktor-faktor keseluruhan perusahaan. Di situ juga terdapat persamaan model pasarnya yang teman-teman bisa lihat pada layar. Kemudian membandingkan return atau pengembalian dan income atau penghasilan. Penelitian empiris saat ini membandingkan abnormal return saham pada tanggal publikasi dengan komponen yang tidak diharapkan atas laba bersih yang dilaporkan perusahaan. Jadi jika laba bersih yang tidak diharapkan merupakan good news atau kabar baik, yaitu pendapatan bersih positif yang tidak terduga dalam pasar model efisien, abnormal return positif memberikan bukti bahwa investor secara rata-rata bereaksi secara menguntungkan terhadap good news yang sebelumnya tidak diharapkan dalam earnings. Begitu pula sebaliknya jika laba bersih yang diharapkan merupakan bad news. Kemudian di sini ada the Boll and Brown studi Boll and Brown, metodologi dan penemuan. Di tahun 1968, Boll dan Brown mulai melakukan penelitian pada dasar modal secara empiris dalam bidang akuntansi. Mereka merupakan peneliti pertama yang memberikan bukti ilmiah yang sangat meyakinkan di mana pendapatan saham perusahaan memberikan respon terhadap isi laporan keuangan.
Sebuah tulisan yang dilakukan oleh Boll and Brown memberikan panduan dan dorongan terhadap para pihak yang ingin memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap manfaat keputusan dari laporan keuangan. Kemudian ada penyebab versus asosiasi. Dalam studi Boll and Brown ditemukan bahwa perbedaan return antara narrow window dengan wider window. Yang pertama, apabila reaksi pasar terhadap informasi laporan keuangan diamati dalam narrow window, dapat diargumentasikan bahwa informasi akuntansi cause atau penyebab reaksi pasar. Alasannya adalah karena dalam narrow window belum terdapat informasi lain yang masuk ke pasar. Seandainya pun ada informasi lain yang masuk, misalnya pengumuman dividen dan stock split, maka perusahaan tersebut dikeluarkan dari sampel. Maka studi dengan narrow window dapat dikategorikan sebagai causation. Sebaliknya, apabila reaksi pasar terhadap informasi laporan keuangan diamati dalam wider window, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi berhubungan secara positif terhadap return pasar. Alasannya adalah karena dalam wider window dimungkinkan sudah banyak informasi yang masuk ke dalam pasar selain informasi tentang laba. Karena itu, studi wider window dikategorikan sebagai association. Dan juga ada hasil-hasil penelitian Boll and Brown. Salah satu hasil yang paling penting dari penelitian Boll and Brown adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan atau decision usefulness. Langkah logis berikutnya adalah untuk menanyakan apakah besarnya laba tak terduga terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas, bahwa analisis Boll and Brown hanya didasarkan pada pertanda laba tak terduga. Artinya, kandungan informasi dari laba dalam penelitian Boll and Brown diklasifikasikan hanya ke good news atau bad news saja, ukuran yang cukup kasar. Kemudian earning response koefisien atau koefisien tanggapan penerimaan. Mengapa respon pasar berbeda? Hal tersebut dikarenakan beberapa poin yang ada di layar ini. Yang pertama beta, yang kedua struktur saham, yang ketiga kualitas laba, yang keempat peluang pertumbuhan bad news atau good news, yang kelima persamaan harapan investor, dan yang terakhir keinformatifan harga. Dari sini terdapat implikasi penelitian IRC. Ada pertanyaan, mengapa akuntan harus tertarik pada respon pasar terhadap informasi akuntansi keuangan? Pada dasarnya, alasannya adalah bahwa pemahaman yang lebih baik atas respon pasar menunjukkan cara-cara di mana mereka dapat lebih meningkatkan kegunaan keputusan laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian bahwa IRC akan lebih rendah untuk perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi mendukung argumen untuk memperluas pengungkapan sifat dan besarnya instrumen keuangan, termasuk informasi yang off balance sheet. Akhirnya, pentingnya persistensi laba terhadap IRC berarti bahwa pengungkapan komponen laba bersih berguna bagi investor. Kemudian untuk mengukur ekspektasi penghasilan investor, seperti yang disebutkan sebelumnya, peneliti harus mendapatkan proksi untuk penghasilan yang diharapkan, karena pasar yang efisien akan bereaksi hanya pada bagian dari pengumuman laba yang tidak diharapkannya. Jika proksi yang masuk akal tidak diperoleh, peneliti mungkin gagal untuk mengidentifikasi reaksi pasar ketika ada, atau mungkin salah menyimpulkan bahwa reaksi pasar ada ketika tidak ada. Dengan demikian, mendapatkan perkiraan yang wajar dari ekspektasi penghasilan adalah komponen penting dari penelitian relevansi nilai. Pada pembahasan sebelumnya, hanya didasarkan pada pendekatan time series. Sumber lain dari ekspektasi penghasilan adalah perkiraan analisis. Ini sekarang tersedia secara luas untuk sebagian besar perusahaan besar. Jika perkiraan analisis lebih akurat daripada perkiraan rangkaian waktu yang tadi, mereka memberikan perkiraan laba yang lebih baik karena investor yang rasional mungkin akan menggunakan perkiraan yang paling akurat. Kesimpulan dari nilai relevan bahwa respon pasar terhadap laporan laba bersih sangat luar biasa. Hasil penelitian pun secara umum mendukung teori pasar efisien dan teori keputusan yang mendasarinya. Akuntan harus memastikan bahwa item-item yang tidak biasa dan non-recurring sepenuhnya diungkapkan.
Jika tidak, investor mungkin melebih-lebihkan persistensi laba yang dilaporkan saat ini. Juga akuntan harus berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang menghasilkan respon pasar terbesar adalah yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian di sini terdapat PSAK yang terkait dengan bab ini. Yang pertama ada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, dan ada PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi. Kemudian ada PSAK 55 mengenai instrumen keuangan dalam hal pengakuan dan pengukuran, dan PSAK 60 mengenai instrumen keuangan berupa pengungkapan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.